warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Masya Allah, la yasukul khaira illallah. Bismillah, Masya Allah, la yusrifus su'a. Di rumah rekan kita, rumah Haji Indra. Mudah-mudahan tuan rumah dan semua kita yang dapat hadir pada malam hari ini mendapatkan balasan berupa keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada baginda kita, Rasul kita, Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita keluarga, sahabat dan para pengikutnya, dan mudah-mudahan sampai juga kepada kita pada umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah dan kewajibannya sehingga mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله القبة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منهم ما نسينا وعلمنا منهم ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعل لنا حجة يا رب العالمين. Alhamdulillah kita sudah selesai membaca Al-Quranul Karim dengan cara tadabusan, dengan cara pengindiran. Mudah-mudahan pengajian ini menambah kecintaan kita terhadap Al-Quranul Karim dan juga menambah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sambil diminum gak apa-apa, dan sambil sedikit saya memberikan apa? Nasihat. Bukan nasihat. Nasihat. Artinya Untung. Tadi saya perhatikan dari Mas Bambang mendingan Mas Fikri balik lagi cara bacanya. Pak RT sudah mendingan, Afian mendingan. Mas Jody memang dari awal sama Mas Dani sudah terbiasa. Sedikit tadi Pak Zudi pendengaran saya kali ya, apa pendengaran? Dengar saya juga ya. Yang Jain mayak. kalau yang lainnya sudah pasti ya. Enggak. Oh, ini beda. Za itu kadang-kadang seolah-olah iya. Nah, itu perlu dilatih juga. Iya sih. Iya. Tapi yang lain fase Mas Zudi nggak ada masalah gitu. Zain ya. Ya. Terus sebenarnya membaca Al-Quran itu, kalau bacaan kita sudah benar panjang dan pendeknya, itu sudah bagus gitu ya. Kemudian ditambah makhrajnya. Jadi 3 makhraj dan panjang pendeknya. Panjang itu dikatakan di istilahnya mat. Nah, kalau kita membaca Al-Quran tidak memperhatikan panjang dan pendeknya, itu adalah
dikatakan kesalahan yang fatal gitu. Jadi tidak memperhatikan panjang dan pendeknya itu dikatakan kesalahan yang fatal dalam Al-Quran. Nah, rumus sementara yang suka saya sampaikan, apabila huruf hijaiyah berharokat fathah dan bertemu dengan alif, itu biasa panjang. Kemudian huruf hijaiyah yang berharkat dhammah dan ketemu dengan waw mati, waw sukun, itu juga panjang. Begitu juga huruf hijaiyah yang bertemu dengan huruf ya mati yang berharkat kasroh, berarti juga panjang. Jadi rumus ini intinya tiga ini aja. Ada alif, harokatnya fathah sebelum alif. Ada dhammah, waw mati sebelumnya harkat dhammah, kemudian harkat kasroh bertemu dengan ya mati, ini juga ini panjang, ini juga panjang, ini juga panjang. Ini rumusnya. Nanti kan ada cabang-cabang yang lainnya gitu ya. Ini dikatakan mat tobi'i. Jadi tabiatnya, kenapa dikatakan mat tobi'i? Ini karakternya sudah begini nih. Dasarnya gitu. Dasarnya. Nanti kan ada mat itu akan bercabang-cabang. Dikatakan mat farqi. Dikatakan nanti ada mat jaiz mutasir, ada wajib mutasir, ya kan? Ada mat iwat, macam-macam mat itu nanti ada gitu ya. Nah ini dasarnya ini aja dulu gitu ya. Kalau ini sudah benar, gampang sih untuk berikutnya itu. Jadi dibaca. Tadi contoh mat itu di sini nih, wa akimu. Jadi panjang-panjang semua. Kalau huruf-huruf yang tidak dipanjangkan, berarti dicepati aja cara bacanya. Jangan ini, jangan diputus gitu. Qala yaqulu, qila, qala yaqulu. Dipastikan matobi itu dua harokat aja. Dua harokat itu misal a gitu, a gitu. Jadi di feeling aja kayak bawa motor lah gitu. Kolah gitu. Kalau tidak ada tanda panjangnya atau matnya, kolah gitu. Kalau ada tanda panjangnya, kolah gitu. Jadi untuk membedakan ini bacaan panjang dan bacaan pendek itu saja. Baik, itu sekedar koreksi. Untuk ada pertanyaan ya? Ini panjang Pak, pendek. Enggak, yauma idinil haqqu. Enggak, tadi mengingatkan ini aja. Tadi Pak Dani baca yang wala harramna min syai. Syai apa syai? Syai panjang. Gitu. Beda ya Pak. Antara Ya. ya ketemu wawu dengan ya ketemu apa alif. Karena itu kan diwakafkan, Mas. Kalau diwakafkan karena ketemu itu kan jadinya mat lain. Iya, karena ketemu dengan huruf iya. Termasuk di ayat kursi yang yaum itu panjang ya Pak? Iya. Yaum. Ya. Dan apa namanya, ada yang ayat kursi kan yang yaum gitu kan masalahnya. Iya. Gimana coba? Naum. Sinatu wala naum itu panjang. Iya. Naum kalau di wakafkan. Naum as-salatu khairum minan naum. Jadi boleh di panjang dia. Berarti ini itu pasti ya itu ya Pak. Iya. Aku sering bingung. Lihatnya kecil nih. Ada nun kecil tapi sering. Saya ingin menyampaikan ini pesan-pesan dari Rasulullah SAW. Pesan Rasulullah atau kabar dari Rasulullah atau peringatan dari Rasulullah SAW. Sebuah hadisnya, sebuah kalamnya, sebuah ucapannya begini nih. Jadi Rasulullah pernah bersabda di masa hidupnya,
Karena kita tidak berjumpa dengan Rasulullah, kita membaca pesan-pesan atau peringatan-peringatan yang disampaikan oleh Rasulullah yang ditulis oleh ulama hadis, yang juga ditulis oleh ulama setelahnya sampai kepada kita, supaya kita mengerti apa saja sih yang pernah diingatkan oleh Rasulullah SAW. Jangan-jangan kita tidak mengerti, tidak nyampe gitu ya. Supaya kita juga mengetahui kalau setiap pesan atau ucapan Rasulullah kita tidak pernah mendengarkan, ya kita kaget nanti. Oh, kok begini begitu, tidak ada remnya juga kadang-kadang. Oh, Rasul, kalau kita mengetahui minimal kalau pesan itu adalah larangan, berarti kita bisa ngeremnya. Kalau itu perintah, berarti kita bisa lebih semangat atau tambah semangat melakukan suatu pekerjaan. Kalau itu perintah atau sunnah atau anjuran daripada Rasulullah. Di sini ada kabar, memang Rasulullah memprediksi, karena Rasulullah itu sangat mengetahui. Jadi Rasulullah, Rasul kita, Nabi Muhammad SAW itu sangat mengetahui apa yang akan terjadi hingga hari kiamat. Ya, hingga hari kiamat itu tentunya melewati perjalanan hidup yang panjang itu. Sampai ke alam kubur Rasulullah mengetahui apa yang akan terjadi, sehingga akan ada bahwa siksa kubur itu ada, terus kuburan itu bisa menjadi sejuk, bisa menjadi luas dan sejuk, bahkan kuburan itu menjadi tempat siksa bagi kita. Itu Rasulullah yang mengatakan. Nah, termasuk ini qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bada'al islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu saat itu Islam datang bagaikan orang asing. Jadi ibarat orang turis. Turis itu kalau dari bangsa lain datang ke bangsa Indonesia, artinya seolah-olah Islam itu asing bagi kita. Sampai-sampai Rasulullah itu mengibaratkan orang asing atau turis atau orang yang tidak pernah kenal gitu. Kemudian dan akan kembali sebagai orang asing sebagaimana datangnya. Dulu kan di zaman jahiliyah kan Islam begitu datang kan dibantah, artinya ditolak, karena ini tidak, Islam dianggap tidak sama dengan kebiasaan kehidupan orang kafir kan begitu ya. Ya samalah di kampung kita, kalau tiba-tiba ada ajaran baru atau ada tradisi baru, seolah-olah kita berontak gitu, tidak sama dengan ajaran atau kebiasaan kita atau yang diajarkan oleh nenek moyang kita, leluhur kita gitu. Sama Islam dulu di Mekah itu mendapatkan penolakan yang sangat luar biasa, hingga Rasulullah artinya memprediksi, menjelaskan, mengatakan Islam datang bagaikan orang asing. Bada'al Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Jadi Islam datang seperti orang asing dan akan kembali sebagai orang asing sebagaimana datangnya. Ini sekarang ini sudah mulai ini. Awalnya dianggap orang seolah-olah asing nih Islam, karena memang baru gitu, artinya tidak sama dengan kebiasaan orang, tata cara hidupnya, tata cara ya dalam kehidupannya lah, mungkin dari makannya, dari jual belinya, terus apa lagi, dari
cara perkawinannya, kalau mau bernikah gitu ya, kalau mau berkeluarga, pokoknya tata caranya itu memang baru gitu, asing gitu, dan suatu saat akan asing. Nah, sekarang ini sudah nampak nih apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Sekarang ini Islam sudah aneh seolah-olah gitu. Jadi alhamdulillah RT 2 masih begini-begini nih ajaran Rasulullah ini dulu, ya kan? Sampai ke kampung-kampung, nggak usah jauh-jauh ke Rasulullah lah. Dulu mungkin ya zamannya Pak RT ini biasa kayak gini, ya minimal setiap habis maghrib itu ada suara Al-Quran. Kalau tidak mengaji bersama-sama, itu di rumah masing-masing terdengar suara Al-Quran. Ya kalau sekarang ya anak-anak kita barangkali ya ibu-ibu kita gitu, atau istri kita lah gitu, habis maghrib, habis sholat sudah megang handphone kembali. Jadi sudah Al-Quran tuh sudah gak disentuh-sentuh lagi tuh. Ya alhamdulillah. Ya mungkin orang dulu baru bersama-sama itu kalau malam Jumat gitu ya. Kalau kesehariannya ya di rumah masing-masing. Dan kita ini memulai kembali kebiasaan yang diajarkan oleh Rasulullah. Yang dulu dikatakan asing dan akan kembali asing. Nah, kita ini dianggap orang asing nih sekarang. Bisa jadi orang Islam lain yang tidak tahu tentang hadis ini, itu ajaran apa sih? RT 2 bikin pengajian begitu, bisa jadi seperti itu. Itu kan nggak boleh, bisa mengganggu tetangga kiri kanan segala macam gitu ya. Mau waktu istirahat, besok mau kerja, pas malam Senin lagi. Bukannya siap-siap mau ini bekerja besok, menjaga stamina besok, takut macet, takut apalah gitu, takut telat gitu. Kalau perlu tidur lebih awal, kira-kira begitu. Jadi ini bisa jadi dianggap asing kebiasaan kita sekarang ini. Tapi kata Rasulullah, fatuba lil ghuraba. Maka beruntunglah orang-orang yang terasing itu, yang dianggap asing. Ya insya Allah termasuk kita nih sekarang nih. Lalu sahabat bertanya, fakila wa manil ghuraba, ya Rasulullah. Ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, siapa yang dianggap asing? Qala bersabda Rasulullah, alladzina yuslihuna ma afsadahun nas min sunnati walladzina yuhyuna ma amatuhu min sunnati. Ditanya oleh sahabatnya Rasulullah, siapa orang-orang yang asing itu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, orang-orang yang asing itu yang orang yang melakukan perbaikan terhadap sesuatu yang dirusak oleh orang lain daripada sunnah. Orang-orang yang menghidupkan. Jadi orang-orang yang menghidupkan sesuatu yang telah dimatikan daripada sunnahku, kata Rasulullah. Jadi ini kan sudah mati nih. Ya mungkin dari RT ini dulu pernah ada nggak begini? Ngaji begini? Sempat ini. Ya, pernah ada dan tempat vakum nggak ada. Ya, kan itu mati nih. Mati berarti. Hidup lagi sekarang. Nah ini orang-orang yang dianggap yang beruntung, kata Rasulullah. Orang yang menghidupkan kembali sunnahku. Yang menghidupkan kembali itu kan berarti pernah hidup dan ditiadakan, dimatikan lah ibaratnya. Yang mematikan sunnahku. Nah ini yang dianggap orang-orang yang beruntung, yang disindir oleh Rasulullah, yang diibaratkan orang asing. Maka mudah-mudahan kita ini menjadi yang dianggap orang asing, dianggap nyeleneh barangkali, ini adalah dianggap oleh Rasulullah dan diperhatikan oleh Rasulullah, orang yang menghidupkan sunnah-sunnahku. Barangkali itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ada pertanyaan? Silakan. Kalau ada pertanyaan, Ya, mungkin seperti biasa Pak Ustadz, ketika kita sedang bacaannya kurang pas, langsung aja diberi